kembali lagi bersama aku Anita Anggraini. Nah, seperti biasa di video kali ini aku mau membagikan informasi seputar TKI dan pastinya kali ini kabar gembira nih. Nah, jadi simak terus video ini sampai habis, tentunya jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Oke guys, lagi-lagi aku mohon maaf ya apabila kurang enak dipandang bibir aku yang sariawan ya. Sekali lagi aku kasih tahu ke teman-teman daripada nanti itu kenapa bibirnya gitu ya. Ini aku ngomongnya juga nggak berani lebar-lebar, nanti pecah lagi ya. Tapi aku juga harus menyampaikan informasi ini karena ini kabar gembira. Jadi teman-teman harus tahu semua. Di video sebelumnya aku sudah ngasih tahu ke teman-teman bahwa mulai 17 November 2021 PMI atau calon TKI sudah boleh masuk ke Taiwan. Sebanyak 109 calon TKI yang terdaftar dan 96 calon TKI yang sudah memenuhi poin-poin tertinggi atau poin terbanyak. Dan kemarin tanggal 17 November ada 7 orang calon TKI yang sudah terbang ke Taiwan dan malamnya sudah mendarat di Bandara Toyen. Nah, sampai detik ini kalau masih ada yang bilang hoax bahwa Taiwan dibuka atau kalian bilang itu di PHP-in gitu ya, berarti kalian itu selama ini nggak pernah melihat informasi tapi hanya komentar aja. Siapa nih? Jadi budidayakan membaca dan budidayakan menonton sampai habis ya, biar nggak salah paham. Oke. Jadi pada tanggal 17 November 2021 kemarin, calon TKI terbang dan malamnya sudah mendarat di Bandara Toyen. Dan alhamdulillah mereka selamat sampai tujuan. 7 calon TKI ini mereka terbagi dalam 2 maskapai penerbangan yang menggunakan pesawat China Airlines sebanyak 4 orang dan yang menggunakan Eva Airlines itu ada 3 orang calon TKI. Seperti yang aku infokan di video kemarin bahwa calon TKI nanti bakalan melakukan 3 kali tes PCR. Seperti TKI yang mau pulang ke Indonesia juga melakukan 3 kali tes PCR. Yaitu tes PCR pertama, kalian mau terbang ke Taiwan, tes PCR dari Indonesia ya. Dan yang kedua, setibanya kalian di Bandara Toyen atau Taiwan itu dites PCR lagi. Sama halnya seperti 7 calon TKI yang sudah tiba di Bandara Toyen, mereka juga langsung melakukan tes PCR. Kemudian disambut oleh petugas dari Depnaker dengan menggunakan spanduk bahasa Indonesia. Bertempat di koridor imigrasi, mereka membacakan pemberitahuan terkait hal-hal yang harus diperhatikan oleh pekerja migran yang datang di Taiwan. Dan tentunya hal-hal peraturan pencegahan epidemi yang relevan selama tinggal di stasiun karantina terpadu. Jadi istilahnya setibanya kalian itu di Bandara Toyen, kalian dites PCR, habis itu kalian dibawa di ruang koridor imigrasi untuk dikasih panduan-panduan atau arahan-arahan sama petugas. Ini bukan hanya di situasi pandemi aja ya teman-teman. Setiap TKI kita itu ditempatkan di ruang imigrasi, dikasih arahan-arahan seperti disuruh melihat layar monitor gitu ya. Kita itu melihat apa aja peraturan-peraturan atau arah-arahan gitu ya. Apalagi di situasi pandemi seperti ini, mereka juga harus mendapatkan arahan-arahan atau peraturan-peraturan dari imigrasi Taiwan. Petugas akan memandu pengisian form untuk memasuki karantina dan itu bisa dilakukan secara online setelah melewati personel karantina bandara serta penyelesaian tes PCR. Selanjutnya mereka akan dibawa ke pusat karantina terpadu untuk dikarantina dengan menggunakan mobil pencegahan epidemi. Jadi setibanya di Bandara Toyen kalian itu langsung dites PCR, kemudian langsung dibawa ke ruang imigrasi, isi-isi dokumen sebelum masuk ke karantina dan diperiksa juga hasil tes PCR kalian, tes PCR negatif dari Bandara Indonesia. Dan juga pemeriksaan sebelum kalian itu terbang apakah kalian itu melakukan karantina mandiri di PJTKI yang kalian tempati. Karantina mandiri di PJTKI sebelum penerbangan ya. Nah, kalau di ruang imigrasi kalian itu udah ngisi dokumen dan juga udah mendapatkan pengarahan dari Kemenaker gitu ya. Kalian dibawa ke ruang karantina dan selanjutnya kalian dikarantina selama 14 hari dan sebelum keluar dari karantina kalian juga melakukan tes PCR lagi yang ketiga kalinya. Nah, ini sama banget kan dengan TKI yang mau pulang ke Indonesia. Sebelum keluar dari karantina, kalian juga harus melakukan tes PCR. Yang mau masuk ke Taiwan juga sama teman-teman. Sebelum keluar dari karantina, kalian juga melakukan tes PCR lagi. Dan apabila hasilnya negatif, akan terhubung ke manajemen kesehatan independen selama 7 hari. Dan tes screening akan dilakukan selama periode tersebut. Maka harus memenuhi protokol kesehatan selama karantina. Nah teman-teman, jadi teman-teman paham kan dari sini? Sebelum kalian terbang ke Taiwan itu kalian melakukan peraturan apa, melakukan persyaratan-persyaratan apa, dan setibanya di Bandara Toyen kalian itu ngapain aja tadi
udah aku bilang ya teman-teman, ini adalah kabar baik dan ini udah fix no debat. Oke. Kalau Taiwan buka ya, jadi kalau selama ini masih bilang PHP atau hoax, ini kalian ini yang nggak memantau informasi TKI selama ini tapi hanya komen-komen aja. Ayo, siapa yang kayak gitu? Jadi sebenarnya udah buka dari tanggal 11 November kemarin teman-teman. Cuma memang dari pemerintah Indonesia itu butuh waktu untuk persiapan. Begitu pula di Taiwan juga perlu waktu untuk persiapan. Dan kemarin juga udah ada penerbangan, calon TKI juga udah sampai ke Taiwan. Prosedur-prosedur apa aja yang dilakukan udah aku infokan ke teman-teman. Jadi teman-teman yang persiapan mau terbang ke Taiwan, kalian nggak panik lagi ya. Udah ada sedikit gambaran. Dan ketujuh calon TKI yang sudah tiba di Taiwan ini, mereka katanya sudah menunggu selama 1 tahun sampai 2 tahun. Jadi TKI yang terbang ini sudah proses lama ya teman-teman. Mereka yang sudah memiliki ID, sudah memiliki visa, dan juga udah vaksin, maka mereka terbang duluan. Dan karena ketujuh TKI ini sudah menunggu selama 1-2 tahun, setibanya di Taiwan, mereka ditanya kayak gimana perasaannya, katanya seneng banget karena sudah begitu lama menunggu dan akhirnya alhamdulillah sudah tiba di Taiwan. Nah teman-teman, untuk gelombang pertama ini kebanyakan mereka yang proses lama ya. Dan buat teman-teman yang masih proses baru, mungkin harus bersabar untuk menunggu. Nah, oke guys, itu aja informasi dari aku. Apabila ada pertanyaan, saran, dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat video-video terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!